Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Semoga kita semua dalam kondisi yang baik pada hari ini. Di sini saya Mardiansyah akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kesantunan dan Pelanggaran Prinsip Kerjasama dalam podcast Warung Kopi pada kanal YouTube Tinjauan Pragmatik. Jadi di sini saya akan memaparkan yaitu tentang analisis pragmatik dalam podcast Warung Kopi yang ada pada kanal YouTube. Dalam bab 1 yaitu terdiri dari latar belakang. Mengapa saya memilih judul tersebut atau topik tersebut? Karena menarik. Podcast Warung Kopi di kanal YouTube menjadi pilihan menarik karena tidak hanya menyajikan konten yang menghibur, tetapi juga memberikan ruang refleksi mendalam tentang berbagai isu dan melibatkan tokoh-tokoh terkenal dan berpengaruh. Jadi tidak hanya sekedar kayak konten biasa, ternyata di sini juga ada banyak melibatkan kayak isu-isu dan tokoh-tokoh penting yang ada dalam negara ini ataupun dalam komedian-komedian seperti itu. Pokoknya mengapa saya pilih topik tersebut? Karena menurut saya topik tersebut adalah topik yang menarik untuk dibahas. Jumlah penontonnya pun tidak sedikit, maka dari itu saya memilih topik tersebut. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Pada poin pertama, kesantunan dalam podcast Warung Kopi. Nah, di sini jadi ada beberapa pertanyaan penelitian seperti bagaimana kesantunan diekspresikan dalam percakapan podcast, apakah ada perbedaan antara kesantunan dalam percakapan dan tulisan, seperti itu. Poin yang kedua yaitu pelanggaran prinsip kerjasama. Apakah ada contoh pelanggaran prinsip kerjasama dalam podcast ini? Bagaimana pelanggaran tersebut memengaruhi pemahaman dan interaksi antara pembicara dan pendengar. Lalu ada konteks pragmatik. Bagaimana konteks sosial dan budaya dan situasional memengaruhi penggunaan bahasa dan kesantunan dalam podcast ini. Terus ada dampak pada audiens, karena di sini audiensnya juga ada banyak ya. Ada mungkin ada ribuan sampai ratusan orang yang menonton. Jadi podcast ini adalah podcast yang menarik. Bagaimana audiens merespon dan merepresentasikan podcast ini berdasarkan aspek kesantunan dan prinsip kerjasamanya yang terjadi. Selanjutnya yaitu ada batasan masalah, batasan temporal. Penelitian ini akan memfokuskan pada podcast Warung Kopi. Jadi tidak semua podcast yang saya analisis, yaitu ada batasannya, batasan temporal. Hanya podcast Warung Kopi yang akan saya analisis seperti itu. Yang disiarkan pada periode tertentu, misalnya 3 bulan terakhir. Nah, tidak semua konten yang akan saya sajikan, yang akan saya analisis, hanya beberapa konten, yaitu 3 bulan terakhir. Dan tidak memasukkan podcast dari periode sebelumnya atau podcast lain yang tidak relevan. Jadi kayak semisalnya ada podcast Deddy Corbuzier ataupun podcast yang lain-lainnya, mungkin dalam konteks podcast mereka sama, tapi di sini saya membatasinya yaitu hanya podcast Warung Kopi saja. Lalu ada batasan subjek. Penelitian ini membatasi analisis pada aspek kesantunan dan pelanggaran prinsip kerjasama. Jadi ada hanya prinsip kesantunan saja yang saya analisis, tidak dengan sintaksis, tidak dengan leksikal, tidak sejauh itu ya kawan-kawan. Hanya tinjauan pragmatis saja, yaitu prinsip kesantunannya. Tidak akan membahas aspek lain seperti teknis produksi podcast atau konten nonverbal. Jadi mau bagaimana latar belakang podcast tersebut tidak akan saya analisis. Batasan media yang selanjutnya, penelitian ini akan memfokuskan pada podcast yang disiarkan di kanal YouTube.
dan tidak akan memasukkan podcast dari platform lain atau media selain YouTube. Banyak media yang menyiarkan sebuah podcast, seperti salah satunya itu Noise, tapi di sini saya hanya akan membatasi medianya, yaitu hanya yang ada di YouTube. Lalu ada batasan teori. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan pragmatik dalam menganalisis kesantunan dan pelanggaran prinsip kerjasama, dan tidak memasukkan teori-teori lain yang tidak relevan dengan pragmatik. Jadi hanya teori pragmatik yang saya gunakan, tidak melibatkan teori lain seperti teori sosiolinguistik atau teori-teori yang tidak relevan seperti sintaksis atau apapun itu. Lalu ada batasan populasi. Karena tadi di awal saya menjelaskan di sini banyak peminatnya yang menonton, jadi saya juga tertarik untuk melihat bagaimana antusiasme para penonton dalam melihat podcast Warung Kopi ini. Apakah mereka peka atas prinsip kerjasama dan sopan santun tersebut? Penelitian ini akan membatasi analisis pada podcast Warung Kopi dan pembicara dalam podcast dan tidak akan memasukkan pendengar atau audiens podcast gitu. Selanjutnya yaitu adalah pertanyaan penelitian. Nah, timbullah pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti bagaimana pembicara dalam podcast Warung Kopi merespon tanggapan atau komentar dari pendengar, dan sejauh mana hal tersebut mencerminkan prinsip kerjasama dalam komunikasi dua arah. Yang kedua yaitu bagaimana prinsip kerjasama tercermin dalam pola percakapan dan terjadi di dalam podcast Warung Kopi, dan apakah terdapat pelanggaran terhadap prinsip kerjasama. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan dalam penggunaan bahasa, khususnya dalam hal kesantunan dan prinsip kerjasama antara episode-episode tertentu dalam podcast Warung Kopi. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menyelidiki respon pembicara terhadap tanggapan atau komentar dari pendengar, dan sejauh mana hal tersebut mencerminkan prinsip kerjasama dalam komunikasi dua arah. Menganalisis bagaimana prinsip kerjasama tercermin dalam pola percakapan dalam podcast Warung Kopi, serta mengidentifikasi potensi pelanggaran terhadap prinsip kerjasama. Menyelidiki perbedaan dalam penggunaan bahasa kesantunan dan prinsip kerjasama episode-episode tertentu dalam podcast Warung Kopi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu ada manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini peneliti diharapkan memberikan kontribusi signifikan pada perkembangan teori kesantunan dan prinsip kerjasama dalam konteks komunikasi informal di media digital, khususnya dalam media podcast. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini dapat membuka wawasan baru dan menyumbangkan pemahaman teoritis yang lebih canggih terkait dengan dinamika bahasa dalam lingkungan digital. Yang kedua itu ada manfaat praktis. Hasil penelitian ini memberikan manfaat praktis yang substansial, terutama bagi para pembuat konten podcast dan praktisi komunikasi digital. Podcaster dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai panduan untuk meningkatkan kualitas komunikasi mereka, memperhatikan aspek kesantunan dan prinsip kerjasama untuk menciptakan pengalaman pendengaran yang lebih positif dan terlibat. Selanjutnya itu di bab 2. Di bab 2 ini ada kajian pustaka. Nah, dalam kajian pustakanya di sini ada dalam sebuah jurnal, yaitu berjudul Strategi Kesantunan dan Pelanggaran Prinsip Kerjasama dalam Talk Show Rumpi No Secret di Trans TV, Tinjauan Pragmatik. Nah, dalam kajian pustaka ini, terjadinya pelanggaran prinsip kerjasama akan menimbulkan implikator percakapan. Menurut Brown dan Yule, implikator dipakai untuk memperhitungkan apa yang disarankan atau apa yang dimaksud oleh penutur sebagai hal yang berbeda dari apa yang dinyatakan secara harfiah. Berdasarkan penjelasan tersebut, sangat menarik untuk meneliti secara ilmiah mengenai strategi kesantunan dan pelanggaran prinsip kerjasama yang muncul dalam acara podcast Warung Kopi pada kanal YouTube.
Podcast tersebut menghadirkan konsep menarik, kontroversi, dan diminati oleh masyarakat Indonesia. Tayangan berdurasi 45 menit tersebut terdiri dari 4-5 segmen untuk mengulik hal pribadi dari narasumber secara santai dan mendalam. Pertanyaan yang dilontarkan oleh pembawa acaranya bukan hanya gosip, bintang tamu yang hadir, tapi juga pertanyaan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Pembawa acara akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan sudut pandang masyarakat umum. Narasumber yang dihadirkan pun tidak hanya artis-artis kenamaan tanah air, namun siapapun yang akan memberikan inspirasi kepada masyarakat, seperti pejabat ataupun orang biasa. Lalu yang kedua ada dalam sebuah skripsi, yaitu berjudul Pelanggaran Prinsip Kerjasama, Prinsip Kesantunan, dan Implikatur dalam Film Yowis Band karya Bayu Skak. Prinsip kerjasama antara lain mengatur apa yang harus dilakukan oleh pesertanya agar percakapan itu terdengar koheren. Penutur yang tidak memberikan kontribusi terhadap koherensi percakapan sama dengan tidak mengikuti prinsip kerjasama. Kesantunan adalah aturan yang digunakan sebagai pedoman berkomunikasi dan tata cara berperilaku suatu kelompok masyarakat. Selain itu juga untuk menciptakan suatu kelompok masyarakat yang selaras sehingga rasa nyaman dan tentram dapat tercapai di masyarakat tersebut. Lalu yang ketiga, dalam sebuah tesis berjudul Prinsip Kerjasama dan Kesantunan dalam Pembelajaran Teks Iklan, Slogan, dan Poster di SMP Negeri 1 Kejajar, Kabupaten Wonosobo, kelas 8C, tahun pelajaran 2017-2018. Nah, ada 3 hal yang harus diperhatikan agar kita disebut sebagai manusia yang beradab. Ketiga hal tersebut ialah yang pertama kesantunan berbahasa, yang kedua kesopanan berbahasa, yang ketiga adalah etika dalam berbahasa. Ketiganya bukan merupakan hal yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan yang harus ada dalam komunikasi dan dalam atau berinteraksi kesantunan. Selanjutnya yaitu ada kerangka teori. Nah, yang pertama ini adalah pengertian pragmatik. Apa sih pragmatik itu? Menurut George Yule tahun 2014 memberikan 4 definisi pragmatik. Pragmatik menurutnya adalah bidang studi tentang maksud penutur karena mempelajari apa yang disampaikan dan ditafsirkan oleh penutur. Mereka juga mengatakan bahwa pragmatik adalah studi tentang makna kontekstual. Ketiga, pragmatik adalah studi tentang cara agar lebih banyak yang disampaikan daripada yang ditunjukkan. Ini berarti mempertimbangkan bagaimana penutur menyesuaikan ucapan mereka dengan orang yang diajak bicara. Ahli lain juga berpendapat, itu Geoffrey Leach tahun 1993 dalam bukunya yang berjudul Principle of Pragmatic mengungkapkan bahwa pragmatik adalah studi mengenai sebuah makna ujar di dalam situasi-situasi tertentu. Selain daripada itu, pada halaman lain dalam buku yang sama, dalam buku Leach tahun 1983, halaman 8 mengungkapkan bahwa pragmatik adalah studi tentang makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi ujar atau speech situation. Jadi pragmatik merupakan bagian ilmu tanda atau semiotik kekhususan. Bidang ini adalah penafsiran atas tanda atau bahasa. Lalu ada ahli lain yaitu Jumanto tahun 2017 halaman 36 menyatakan pandangannya bahwa pragmatik dapat dijelaskan sebagai penelitian terhadap pemanfaatan bahasa dalam komunikasi. Fokusnya terutama terletak pada analisis hubungan antara kalimat dengan konteks dan situasi yang menjadi acuan kalimat tersebut. Lalu yang kedua ada prinsip kesantunan dan jenis-jenis tindak tutur. Konsep kesantunan mengacu pada aturan tentang hal-hal sosial, estetis, dan moral yang harus dipertimbangkan saat berbicara. Kesantunan dapat digambarkan sebagai cara untuk menyadari wajah orang lain. Menurut George Yule tahun 2014, prinsip kesantunan diciptakan karena penutur tidak cukup hanya dengan mematuhi prinsip kerjasama dalam percakapan. Prinsip kesantunan juga diperlukan untuk mengatasi masalah yang muncul sebagai hasil dari penerapan prinsip kerjasama. Pendapat para ahli menarik karena pelanggaran prinsip kerjasama
peristiwa komunikasi di mana para pembicara tidak selalu mengikuti prinsip kerjasama. Greece telah mendorong para ahli untuk membangun teori atau prinsip kesantunan. Prinsip kesantunan oleh Brown dan Levinson dalam Rustono tahun 1978 halaman 68 berkisar nosi muka, yaitu muka positif dan muka negatif. Menurut Wijana 1996 halaman 64, muka positif terwujud bila ide-ide, atribut, milik prestasi, tujuan, dan sebagainya yang dimiliki oleh seorang dihargai oleh lawan tuturnya. Sementara itu, muka negatif adalah keinginan seseorang yang untuk tidak diserang, diejek, atau dihinakan oleh lawan tuturnya. Dalam konteksnya, pemakaian bahasa dua aspek ini dapat menimbulkan sesuatu yang tidak mengenakan bila pemuasan salah satu aspek mengandung pelanggaran terhadap yang lain. Lalu ada pengertian YouTube. Dalam pengertian umum, YouTube adalah platform yang memungkinkan kita mengeksplorasi berbagai jenis konten video, dari hiburan hingga pembelajaran. Hal ini diperkuat oleh pendapat Baskoro yang menyatakan bahwa YouTube mempunyai pengertian sebagai situs media digital yang dapat didownload, diunggah, serta dibagikan di seluruh penjuru negeri. Baskoro tahun 2009. Dalam Samosir tahun 2018. Adapun pendapat lain yang memperkuat yaitu menurut Sianipar tahun 2013 dalam Samosir tahun 2018 yang menyatakan bahwa YouTube ialah sebuah basis data berisi konten video yang populer di media sosial serta penyedia beragam informasi yang sangat membantu. YouTube mempunyai fungsi untuk mencari suatu informasi video atau melihat video secara langsung. Yaitu selanjutnya ada penginternetan podcast. Menurut Idam Irsyan tahun 2021, podcast adalah sebuah dokumen digital audio yang dibuat dan kemudian diunggah secara online untuk dibagikan atau didistribusikan ke publik. Podcast dianggap sebagai alternatif radio dan telah memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dalam dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Lalu selanjutnya ada pengertian implikatur. Dalam bukunya yang berjudul Pragmatik, bukunya George Yule tahun 2014 menyatakan bahwa implikatur merupakan makna tambahan dari informasi yang disampaikan. Dalam konteks ini, Rohmadi dan Wijana menyatakan bahwa implikatur adalah ujaran atau pernyataan yang menyiratkan sesuatu selain yang sebenarnya diucapkan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Levinson dalam Pratiwi tahun 2017 halaman 14 bahwa penggunaan implikatur ada 4. Pertama, implikatur secara fungsional. Yang kedua, implikatur secara harfiah. Dan yang ketiga, implikatur dapat menyederhanakan isi. Dan yang keempat, yang terakhir adalah implikatur menggambarkan berbagai fenomena kebahasaan yang mungkin tampak tidak berkaitan atau bertentangan, namun sebenarnya berkaitan atau saling berhubungan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam Edi Subroto tahun 2007, metode kualitatif adalah metode pengkajian atau metode penelitian terhadap suatu masalah yang tidak didesain atau dirancang dengan menggunakan metode statistik. Pada penelitian kualitatif, paradigma atau perspektif yang digunakan adalah perspektif fenomenologis. Artinya, penelitian kualitatif berusaha memahami makna dari fenomena-fenomena, peristiwa-peristiwa, dan kaitannya dengan orang atau masyarakat yang diteliti dalam konteks kehidupan dalam situasi yang sebenarnya. Selanjutnya adalah teknik penelitian. Teknik pengumpulan data. Metode SIMAK adalah cara pengumpulan data melalui menyimak penggunaan bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Metode ini memiliki teknik dasar yang berwujud teknik sadap. Teknik sadap disebut teknik dasar dalam metode SIMAK karena pada hakikatnya
Penyimakan diwujudkan dengan penyadapan, artinya untuk memperoleh data, peneliti menyadap penggunaan bahasa seseorang atau beberapa orang yang menjadi informan dalam Azwardi tahun 2018. Adapun pendapat lain yaitu Masun tahun 2014 halaman 93 mengemukakan bahwa istilah menyimak dalam konteks ini tidak hanya terkait dengan penggunaan bahasa secara lisan, melainkan juga dengan penggunaan bahasa secara tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti mencatat berbagai bentuk yang dianggap relevan atau dapat dimasukkan ke dalam penelitian dari penggunaan bahasa tulis tersebut setelah data dikumpulkan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Dari keseluruhan tahap penelitian, tahap analisis data lah yang paling menentukan karena pada tahap tersebutlah kaidah-kaidah diinformasikan, diformulasikan. Pendeskripsian kaidah-kaidah tersebut merupakan inti dari sebuah penelitian. Oleh karena itu, dalam menganalisis data diperlukan metode dan teknik-teknik tertentu sesuai dengan karakteristik data Azwardi tahun 2018. Teknik analisis data menggunakan metode padan intralingual. Menurut Azwardi tahun 2018, metode padan intralingual adalah metode analisis dengan cara menghubungkan unsur-unsur yang bersifat lingual, unsur-unsur yang berada di dalam bahasa, baik yang terdapat dalam suatu bahasa maupun yang terdapat di dalam beberapa bahasa yang berbeda. Misalnya, sebuah penelitian dengan tujuan menentukan posisi yang dapat ditempati oleh satuan lingual, adverbial, tadi dalam deretan struktur. Lalu yaitu selanjutnya ada teknik penyajian data. Hasil analisis data yang berupa kaidah-kaidah dapat disajikan melalui dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perumusan dengan menggunakan tanda-tanda atau lambang-lambang nonverbal, dan yang kedua, perumusan dengan menggunakan redaksional verbal, termasuk penggunaan terminologi yang bersifat teknis. Kedua cara tersebut masing-masing disebut metode formal dan metode informal. Azwardi tahun 2018. Metode instrumen penelitian selanjutnya yaitu adalah alat atau sarana yang dipergunakan oleh peneliti pengumpulan data informasi yang diperlukan suatu penelitian. Instrumen sebagai pengumpul data harus dirancang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya beberapa instrumen pengumpulan data secara aktual. Ada 3 cara utama untuk mengumpulkan data penelitian. Yang pertama menggunakan instrumen baku, yang kedua instrumen yang dikembangkan sendiri, dan yang ketiga mencatat alamiah. Dalam ALEK tahun 2021, salah satu instrumen penelitian yang digunakan oleh saya sebagai peneliti yaitu instrumen yang dikembangkan diri sendiri. Selanjutnya ada sumber penelitian. Sumber penelitian mencakup serangkaian episode podcast yang melibatkan berbagai topik pembicaraan tokoh-tokoh terkenal. Data diambil dari transkripsi percakapan, ekspresi verbal, serta respon dari pembicara terhadap tanggapan atau komentar pendengar yang terlibat. Selanjutnya yaitu waktu penelitian. Waktu penelitian dalam penelitian memiliki peran penting dalam memudahkan dan membimbing penelitian selama proses penelitian. Hal ini bertujuan agar penelitian dapat diarahkan dan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sugiono tahun 2012 halaman 10 menyatakan bahwa tidak ada cara yang mudah untuk menetapkan durasi penelitian, namun lama penelitian bergantung pada ketersediaan sumber data dan tujuan penelitian. Waktu penelitian yang dilakukan penulis adalah pada bulan Februari tahun 2024. Jadi hanya itu hasil proposal saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.